Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endro Makmur dari kelas 2B D4 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi akuntansi manajemen CP kedua poin 1 sampai ke 9. Poin pertama adalah desentralisasi, sentralisasi, dan alasan memilih desentralisasi. Sebelum kita memilih desentralisasi, kita harus tahu pengertian desentralisasi dan sentralisasi. Pengertian sentralisasi adalah berbagai keputusan yang dibuat pada tingkat manajemen puncak dan manajer pada jenjang yang lebih rendah bertanggung jawab atas pengimplementasian keputusan-keputusan tersebut. Sedangkan desentralisasi adalah memperkenankan manajer pada jenjang yang lebih rendah untuk membuat dan mengimplementasikan keputusan-keputusan penting yang berkaitan dengan wilayah pertanggungjawaban mereka. Maka, desentralisasi adalah praktik pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada jenjang yang lebih rendah. Jadi, alasan perusahaan untuk melakukan desentralisasi adalah yang pertama, kemudahan mengumpulkan dan menggunakan informasi lokal. Yang kedua, memfokuskan manajemen pusat. Yang ketiga, melatih dan memotivasi para manajer segmen. Yang keempat, meningkatkan daya saing. Kelima, membuka segmen-segmen ke berbagai kekuatan pasar. Materi yang kedua adalah pengertian akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban adalah alat fundamental untuk pengendalian manajemen dan ditentukan melalui 4 elemen penting, yaitu pemberian tanggung jawab, pembuatan ukuran kinerja, pengevaluasian kinerja, dan pemberian penghargaan. Akuntansi pertanggungjawaban bertujuan memengaruhi perilaku dalam cara tertentu, sehingga seseorang atau kegiatan perusahaan akan disesuaikan untuk mencapai tujuan bersama. Materi yang ketiga adalah jenis-jenis pusat pertanggungjawaban beserta contoh. Jenis-jenis pusat pertanggungjawaban ada 4. Yang pertama adalah pusat biaya, yaitu manajernya bertanggung jawab hanya terhadap biaya. Contohnya adalah Departemen Produksi. Kedua adalah pusat pendapatan, yaitu manajernya bertanggung jawab hanya terhadap penjualan. Contohnya adalah Departemen Pemasaran. Yang ketiga adalah pusat laba, yaitu manajernya bertanggung jawab terhadap penjualan dan biaya. Contohnya adalah manajer pabrik. Yang keempat adalah pusat investasi, yaitu manajernya bertanggung jawab terhadap penjualan, biaya, dan investasi modal. Contohnya adalah manajer pusat investasi. Materi yang keempat adalah konsep dan perbedaan variabel costing dan full costing. Biaya variabel atau biaya langsung hanya membedakan biaya manufaktur variabel ke produk. Biaya-biaya ini biasanya meliputi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Overhead tetap diperlakukan sebagai beban periode dan tidak disertakan dalam penentuan biaya produk. Sedangkan biaya absorpsi atau full costing membebankan semua biaya manufaktur pada produk. Bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap adalah hal-hal yang menentukan biaya produk. Menurut perhitungan biaya variabel, overhead tetap dari suatu periode dipandang habis pada akhir periode itu dan dibebankan secara total terhadap pendapatan periode tersebut. Jadi, perbedaan antara variabel costing dan full costing terdapat pada biaya produk dan biaya periodenya. Pada biaya produk full costing terdapat bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, BOP variabel, dan BOP tetap. Sedangkan pada biaya produk variabel costing terdapat bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan BOP variabel. Tidak ada BOP tetapnya. Pada biaya periode full costing terdapat beban penjualan dan beban ADM. Sedangkan pada biaya periode variabel costing terdapat BOP tetap, beban penjualan, dan beban ADM. Materi yang kelima adalah penilaian persediaan dengan variabel costing dan full costing. Dapat dilihat pada tabel, perhitungan full costing terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap. Sedangkan pada perhitungan variabel costing terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Overhead tetap tidak dimasukkan kepada variabel costing, yang mengakibatkan nilai persediaan akhir pada full costing lebih tinggi daripada nilai persediaan akhir variabel costing. Materi ke-6 adalah penyusunan laporan laba rugi pendekatan full costing dan variable costing.
Karena biaya produk per unit merupakan dasar bagi perhitungan harga pokok penjualan, metode perhitungan variabel dan full costing dapat mengakibatkan angka laba bersih yang berbeda. Perbedaan tersebut terjadi karena jumlah overhead tetap yang diakui sebagai beban pada kedua metode. Dapat dilihat pada tabel bahwa laba operasi full costing lebih tinggi daripada laba operasi variable costing. Karena ini diakibatkan oleh overhead tetap yang dimasukkan kepada persediaan pada perhitungan full costing. Selanjutnya, materi yang ketujuh adalah hubungan antara produksi, penjualan, dan laba dengan pendekatan full costing dan variable costing. Hubungan antara laba menurut perhitungan variabel dan laba menurut perhitungan full costing akan berubah ketika hubungan antara produksi dan penjualan berubah. Jika barang yang terjual lebih banyak daripada barang yang diproduksi, maka laba menurut perhitungan biaya variabel akan lebih tinggi daripada laba menurut perhitungan full costing. Menurut perhitungan full costing, unit-unit yang keluar dari persediaan mengandung overhead tetap dari periode sebelumnya. Dengan demikian, jumlah beban overhead tetap menurut perhitungan full costing lebih besar daripada overhead tetap periode berjalan, yaitu sebesar jumlah overhead tetap yang keluar dari persediaan. Ke-8, pengertian segmen. Segmen adalah subunit dari suatu perusahaan yang cukup penting dalam pembuatan laporan kinerja. Segmen biasanya berupa divisi, departemen, lini produk, kelompok pelanggan, dan lain-lain. Materi ke-9, penyusunan laporan laba rugi segmen pendekatan variable costing. Dalam laporan laba rugi segmen, beban tetap dibagi menjadi dua kategori, yaitu beban tetap langsung dan beban tetap umum. Beban tetap langsung adalah beban tetap yang secara langsung dapat ditelusuri ke suatu segmen. Beban ini terkadang disebut sebagai beban tetap yang dapat dihindari atau beban tetap yang dapat ditelusuri, karena beban ini akan hilang jika segmen ditutup atau dihapus. Sedangkan beban tetap umum disebabkan oleh dua atau lebih segmen secara bersamaan. Beban ini tetap muncul bahkan ketika salah satu segmen dihapus. Laporan laba rugi segmen dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Perbedaan variabel costing dan full costing terdapat pada biaya produk dan biaya periodenya. Biaya produk full costing You know